Halo guys, bertemu lagi di channel pengalaman pribadi. Kali ini gua akan mereview updatean HP Samsung A50 yang terbaru ya. Jadi pada hari ini ya, gua baru saja mengupdate software dari Samsung A50. Ada apa saja di updatean terbaru kali ini? Yuk kita lihat saja ya. Kita lihat updatean terbaru Samsung A50. Baik, mana ini dia update perangkat lunak ya. Nah, ini gua baru mengupdate pada tanggal 14 April 2020 ya. Jadi ini memang benar-benar baru. Apa saja yang updatean kali ini? Tuh, di sini ada yang baru, yaitu yang pertama mode gelap ya. Penyesuaian gambar, teks, dan warna yang disempurnakan untuk lingkungan siang dan malam hari. Ya memang untuk mode gelap ini gue sendiri sering memakainya, sering menggunakan ya. Karena apa, yang pertama untuk menghemat baterai gitu kan ya. Jadi gue sehari-hari itu menggunakan mode gelap. Terus tampilan wallpaper, widget, dan alarm digelapkan jika mode gelap aktif. Memang kalau kemarin alarm ya, widget atau wallpaper itu tidak gelap, jadi terang ya. Jadi updatean terbaru ini ketika kita menggunakan mode gelap, jadi semuanya gelap, bahkan sampai WA juga gelap juga untuk backgroundnya ya. Terus yang kedua ada icon dan warna. Jadi icon aplikasi dan warna sistem lebih jelas. Mungkin sih agak lebih terang mungkin ya guys, karena memang itu agak ya tidak terlalu signifikan perbedaannya, tetapi memang icon aplikasinya terlihat lebih jelas ya. Juga ada tata letak judul dan tombol ditingkatkan agar tidak ada ruang layar yang terbuang, nanti kita lihat ya. Terus yang ketiga, animasi lebih mulus. Jadi animasi yang ditingkatkan dengan sentuhan yang seru. Di sini guys dikatakan seru, berarti apa ya? Ya seru gitu, menarik mungkin ya untuk memainkan animasinya. Terus yang keempat, gestur layar penuh. Jadi menambahkan gestur navigasi terbaru. Jadi kita lihat nanti. Karena gua sendiri baru mengupdate ya. Jadi baru sedikit yang gua sudah ketahui, tapi masih banyak juga yang belum gua coba gitu. Terus yang kelima ya, itu ada interaksi disempurnakan. Apa itu interaksi disempurnakan? Yaitu navigasi layar besar yang lebih nyaman dengan gerakan jari minimal. Terus mudah untuk fokus pada hal penting dengan tombol yang disorot jelas. Nah, terus ada juga mode satu tangan ya. Ini mode satu tangan ini kayaknya baru ya guys ya. Baru bukan ya? Karena dulu waktu di HP Xiaomi memang ada ya mode satu tangan. Nah, di sini di updatean Samsung A50 kali ini ada mode satu tangan, yaitu cara untuk mengakses mode satu tangan. Jadi ketuk kedua kali tombol depan atau usap ke bawah di tengah bagian bawah layar. Pengaturan dipindahkan ke pengaturan file lanjutan atau mode satu tangan. Jadi nanti ada fitur lanjutan, itu mode satu tangan, nanti kita lihat guys. Terus aksesibilitas agak belibet bacanya, yaitu keyboard kontras tinggi dan tata letak untuk teks besar yang disempurnakan dengan ucapan langsung dan tampilkan sebagai teks dengan ucapan langsung. Jadi mungkin ini guys, ketika kita ngetik ya, itu kita bisa rubah langsung dengan cara ngomong gitu kan. Bisa ngomong OTW, jadi nanti dipesan atau di WA nya itu ditulis pakai huruf gitu. Ini menarik juga guys. Kemarin ada nggak ya
ya seperti lo, karena kemarin gue belum pernah melakukan hal yang seperti ini gitu. Nanti kita lihat ya. Terus teks di atas wallpaper yang lebih baik ya, teks di atas wallpaper yang lebih baik, nanti kita lihat. Terus media dan perangkat, mengganti panel smarting dengan media dan perangkat. Oh iya, jadi nanti di atas mungkin ya ada panel smarting, sekarang diganti dengan media dan perangkat. Media itu untuk kontrol musik dan video yang diputar di ponsel Anda dan perangkat lainnya. Sedangkan untuk perangkat itu periksa dan kontrol perangkat smarting Anda langsung dari panel cepat. Biometrik, tambahan opsi untuk menampilkan ikon sidik jari ketika layar mati. Anda dapat memilih untuk menampilkannya setiap kali mengetuk atau selalu ditampilkan jika always on display diperlihatkan ya. Jadi mungkin ketika fitur always on display ya itu diperlihatkan. Jadi always on itu ada di sini ya guys, coba kita lihat. Always on ya. Nah ini mungkin ya guys, always on ya ada ya. Terus perawatan perangkat. Jadi grafik penggunaan baterai kini memberikan informasi lebih terperinci. Jadi grafiknya mungkin ketika kita melihat grafik dari baterai, jadi apa saja sih yang digunakan baterai untuk aplikasi apa aja ya gitu ya. Jadi misalnya 5% untuk aplikasi A, B, C, D, E. Jadi lebih rinci detailnya penggunaan baterai mungkin seperti itu ya. Terus kamera, terus apalagi ya, kebiasaan digital, mengatur target agar penggunaan ponsel Anda dapat selalu diperiksa, menggunakan mode fokus untuk membantu menghindari gangguan dari ponsel Anda. Nah ini yang menarik juga guys, ini ada yang menarik juga, menggunakan mode fokus untuk menghindari gangguan dari ponsel Anda ya, mungkin nanti kita lihat ya. Selalu memantau aktivitas anak Anda dengan kontrol orang tua baru. Mungkin ini yang kalau misalnya sudah punya anak, kadang-kadang anak pengen minjem HP kita ya, atau HP kita lagi ditaruh, itu anak ambil HP kita. Nah itu ada mode untuk orang tua baru ya. Terus kamera, tambahan kemampuan untuk mengedit mode yang muncul di bagian bawah layar. Jadi mungkin ini ketika kita foto itu bisa langsung diedit gitu. Mungkin kalau dulu kan kita masuk dulu ke galeri baru ngedit, tapi sekarang kita foto langsung kita bisa edit, mungkin seperti itu ya. Terus juga tata letak disempurnakan agar Anda dapat fokus mengambil gambar tanpa terhalang oleh pengaturan. Nah mungkin pengaturan ini sekarang agak di bawah atau mungkin di atas ya, karena supaya tidak menghalangi kita ketika lagi mengambil gambar gitu. Mungkin hanya pengaturan aja yang letak posisinya diatur di atas atau di bawah gitu ya. Nah, terus internet, melakukan kustomisasi menu cepat untuk mendapatkan akses instan ke fitur-fitur yang paling sering Anda digunakan, mendapat informasi selengkapnya dari bilah aplikasi, menginstal add-on dari Galaxy Store untuk mendapatkan lebih banyak fitur. Ya mungkin kalau ini fitur-fitur internet yang ketika kita misalnya sering buka aplikasi atau buka apa gitu yang sering kita gunakan, maka itu akan muncul gitu kan ya, mungkin muncul di beranda gitu. Terus ada kontak Samsung, menambahkan fitur sampah untuk kontak yang Anda. Nah ini juga perlu juga guys, karena kadang-kadang kita hapus kontak ya, atau mungkin kontak kehapus itu selama 15 hari itu masih ada di sampah. Jadi mungkin kita bisa recycle ya, atau memunculkan kembali gitu kan, memunculkan kembali lah intinya, bisa memunculkan kembali kontak yang sudah kita hapus. Terus kalender ini ada stiker dapat ditambahkan ke tanggal tanpa membuat acara. Nada dering dapat digunakan tuh. Nah sekarang berarti nada dering bisa digunakan untuk mengingat acara atau seperti reminder, pengingat ya. Mungkin ini penting juga kalau misalkan dari lu nih ada yang memang punya kegiatan super sibuk ya,
tapi kan hari ini kita di rumah aja ya, baik ya, mungkin mengingatkan untuk makan, mandi gitu mungkin bisa ya. Pengingat, jadi nah ini ada opsi lainnya, bersedia untuk pengingat berulang, mengatur pengingat berbasis lokasi untuk periode waktu tertentu, berbagi pengingat dengan grup keluarga Anda dan grup berbagi lainnya, mengatur pengingat untuk tanggal tertentu tanpa peringatan. Itu ya, jadi mungkin ketika kita ada tanggal yang kita tandai gitu ya, kan kadang-kadang kalau di pengingat pasti itu ada peringatan, misalnya tanggal 27 kita ulang tahun ya, biasanya terus bunyi terus. Mungkin ini ada yang kita tandain tapi tidak ada peringatan pengingat untuk tanggal tertentu gitu, tanpa peringatan lah. Terus file saya membuat fitur sampah sehingga Anda dapat memulihkan file jika tidak sengaja mengusir. Nah ini juga bagus guys. Mungkin ketika kita nggak sengaja menghapus foto kita yang penting atau dokumen kita yang penting, itu masih bisa dipulihkan itu kan ya, dipulihkan. Nah ini luar biasa ini. Terus menambah fitur lainnya yang dapat Anda gunakan saat melakukan pencarian guna membantu menemukan berbagai hal dengan cepat. Nah ini juga bagus juga ya, ketika kita lupa naruhnya di file apa, kita tinggal search aja ya, atau cari aja. Dan juga dapat menyalin atau memindahkan beberapa file dan folder ke berbagai tujuan secara bersama. Nah dulu kan kalau nggak salah satu-satu ya kita pindahin ya, satu-satu kita pindahin. Sekarang mungkin kita secara bersamaan kita bisa memindahkan beberapa file dan folder ke berbagai tujuan secara bersamaan. Kalkulator kalau A50 dulu juga nggak ada kalkulator, menambahkan satuan kecepatan dan waktu ke pengonversi satuan. Memang ada kalkulator yang di A50 ya? Gue sih nggak ada kalkulator sih untuk aplikasi bawaan ya, itu kayaknya nggak ada. Tapi nanti kita lihat, kita cari kalkulator itu ada nggak. Terus mobil yang tersambung, jadi Android ini telah dimuat di awal. Mobil yang tersambung maksudnya gimana ya, mobil yang tersambung, nanti kita lihat aja ya. Terus kiat, menambahkan kiat untuk membantu Anda memaksimalkan galaksi, mungkin kayak semacam tutorial kali ya, kiat-kiat gitu, kiat-kiat tutorial atau nasihat mungkin, atau cara untuk menambahkan, untuk membantu Anda memaksimalkan HP Samsung Anda gitu ya. Jadi ini sedikit informasi pembaruan perangkat lunak kali ini. Itu kalau ini tingkat patch keamanannya 1 Maret 2020, ukurannya 1 GB guys ya, 1780 23 MB, berarti hampir 1 GB lah ya, karena memang lumayan lama sih tadi ngupdate juga. Oke, sekarang kita lihat yang pertama ya. Yang pertama kita lihat apa yang baru sekarang kita lihat ya. Oke, jadi yang pertama gua kaget ya guys ya, sempat kaget gitu, karena di sini yang pertama nih ya, ini aplikasi yang gua cari selama ini guys. Jadi di Samsung sekarang ada, jadi bentuknya bukan aplikasi tapi fitur ya, fitur itu kan. Nah ini guys, jadi sekarang ada fitur perekam layar ya, tuh yang warna biru nih ya, fitur perekam layar. Memang fitur perekam layar tidak ada di Samsung A50. Ada sih, ada, cuman fitur perekam layar itu waktu itu hanya bisa dibuka di mode game gitu. Ketika kita bermain game itu bisa dibuka gitu, tapi kalau tidak bermain game tidak bisa. Sekarang kita tidak usah masuk ke mode game atau tidak usah bermain game ketika ingin merekam layar. Jadi ya contohnya seperti ini guys, gua sekarang ini merekam dengan fitur perekam layar di Samsung A50 atau di updatean terbaru ya, perekam layar ini. Karena kemarin baru kalau nggak salah 1-2 hari kemarin
gue memang nyari nggak ada, jadi gue install aplikasi untuk yang bisa merekam layar. Tapi kan kalau untuk aplikasi yang lain biasanya ada watermark ya, atau ada bacaan gitu kan ya. Tapi untuk perekam layar Samsung ini gue bilang sih wow sekali, wow gitu. Oke ya, itu perekam layar. Jadi perekam layar itu sendiri ada 3 pilihan. Yang pertama itu merekam tanpa suara, yang kedua merekam dengan suara menu ya, maksudnya yang ada suara di internal HP. Yang ketiga bisa merekam suara di HP dan suara ya seperti ini, kita ngerekam dari internal dan eksternal gitu ya. Itu perekam layar di Samsung ini amazing. Lanjut ya guys ya, ini nah tadi di updatean bilang ada mode fokus itu kan ya. Ini mode fokus guys, fungsinya apa sih mode fokus, kita lihat di sini. Nah, mode fokus ya, jadi ada waktu kerja sama waktu menyendiri. Mungkin ini berguna juga buat teman-teman atau lulus semua nih yang super sibuk atau yang sering meeting gitu kan ya. Jadi kan ada pepatah, kalau kita lagi rapat atau meeting minimal HP itu dimatikan. Tapi dengan fitur waktu kerja ini kayaknya aman dari gangguan handphone gitu. Mungkin itu intinya ya. Coba kita mulai. Nah, mode fokus dimulai atau waktu kerja. Nah guys ya, ini warnanya jadi beda guys. Kamera, WhatsApp ya, coba kita lihat di situ. Semuanya berubah warna menjadi warna abu-abu ya. Coba kita klik contoh galeri, kita klik tuh, galeri diblokir selama mode fokus. Anda dapat menggunakan galeri dan menerima notifikasi darinya setelah mode fokus berakhir. Oh, jadi mode fokus ini memblokir semua aplikasi ya guys, kecuali mungkin ini telepon ya bisa, sama SMS, WA nggak bisa, kamera nggak bisa, dan fitur-fitur yang lainnya ini tidak bisa semua ya. Oh, jadi wow sekali ya, wow sekali. Coba kita lihat di sini. Oh, di sini mungkin sama ya. Oh, oke. Cuman ya berguna sih, bermanfaat sekali sih buat teman-teman yang kadang-kadang gitu guys nggak betah gitu ketika misalnya ada bos kita, atau kita lagi meeting dengan klien, atau mungkin meeting atau rapat dengan organisasi atau yang lainnya. Kadang-kadang kita tuh pengen buka HP gitu kan ya. Tapi dengan fitur ini mungkin kita tidak akan diganggu oleh HP karena semuanya diblokir ya. Jadi kita mau buka apa gitu kan ya, nggak bisa. Ini bagus sekali gitu kan ya, karena kadang-kadang mungkin bagi orang yang tidak bisa apa ya, tidak bisa menahan diri untuk menggunakan HP, mungkin fitur ini tepat sekali. Fitur ini wajib digunakan ketika kalian meeting atau rapat, atau mungkin sekedar ngobrol sama teman gitu, atau sama si dia gitu, supaya kita memang tidak benar-benar tidak terganggu itu. Oke. Jadi kita coba kita nonaktifkan ya. Oh, muncul lagi, bisa lagi WA semua, bisa semua ya. Oke, WA semua fitur dengan kita bisa menonaktifkan atau memblokir dengan fitur mode fokus ya. Mungkin coba kita lihat di sini kan ada 2 ya. Pertama mode fokus waktu kerja, yang kedua mode fokus waktu menyendiri. Tadi waktu kerja, sekarang menyendiri. Apa bedanya dengan kerja ya? Coba kita lihat mode fokusnya. Oh, sama ya, sama deh.
Oh, sama deh, sama sepertinya, nggak jauh beda ya. Oke, seperti itu aja guys. Jadi menyendiri sama kerja sama, mungkin ada pengaturan yang lain ya, tapi ya nantilah kita cari lagi, karena gua juga baru lihat ada mode fokus seperti ini. Itu tadi berarti perekam layar 1 ya, keduanya mode fokus. Nah, terus di sini ada panel tambahan guys. Di atas ini nih, ini ada panel atau tombol on off ya guys, untuk mematikan dan merestart HP kita. Jadi kita tidak perlu menekan tombol yang di pinggir ya guys. Itu tuh ada ya, daya mati, mulai lagi, mode darurat. Ini kayaknya tombol baru guys ya, kayaknya nggak ada deh yang di A50 kemarin, kayaknya nggak ada, tapi sekarang updatean sekarang ini ada. Jadi ya untuk menghemat tombol kita lah, biar cepat rusak ya guys. Oke, jadi di sini ada tombol. Nah, ini juga ada guys, di sini ada data seluler dimatikan. Karena kenapa guys? Karena gue menggunakan wifi ya, jadi data seluler dimatikan. Nah, coba kita ketik ya, kita klik di sini, klik. Oh, di sini berarti karena gue pakai dua kartu ya guys, dua operator. Jadi mungkin di sini gue mau menggunakan data operator yang mana gitu mungkin ya. Kalau misalnya kita klik Telkomsel, mungkin data Telkomsel yang kita pakai gitu ya. Kalau kita menggunakan Tri, berarti data Tri nanti. Jadi data seluler ini untuk mempercepat, jadi kita nggak usah ribet-ribet ke pengaturan gitu kan ya. Pengaturan terus biasanya ribet tuh guys, gue juga lupa nih koneksi mungkin ya. Di sini penggunaan data ya, bukan deh, berarti di sini ribet guys. Mungkin ini pengeluaran. Nah, ini benar nih ya. Nah, ini mungkin data seluler nih. Nah, ini kan lama kan kalau kita pakai HP kan ya. Kalau kita menggunakan HP panggilan tuh ya, itu ya, jadi lama mungkin ya. Tapi di updatean kali ini kita kayaknya dimudahkan dengan tinggal klik di sini kartu apa yang mau dipakai. Dulu ada nggak ya? Tapi gue belum pernah nyoba sih. Tapi kayaknya sekarang baru kayaknya ya. Oh ya udahlah, baru atau lama, tapi ini memudahkan kita untuk memindahkan kartu mana yang akan kita gunakan datanya gitu ya. Terus apa lagi guys? Di sini ada yang baru lagi, yaitu tadi mungkin apa ya, beranda anak ya. Coba kita lihat beranda anak ini. Nah, tadi sebelum kita beranda anak, nah ini nih, tadi kan dijelaskan bahwa ada fitur mode gelap ya. Karena gue ini pakai mode gelap guys, tuh ini kan wallpaper. Tapi kalau kita masuk ke menu ya, tuh gelap kan, gelap ya, gelap semua guys, tuh gelap ya. Nanti kita lihat perbedaannya ya, tuh ya aja gelap ya, tuh gelapan, gelap gelap ya semua ya, gelap semua ini ya, gelap ya. Coba kalau kita menggunakan ini ya, kita, karena memang selama ini gue pakai mode gelap. Coba kalau kita, nah ini kan mode terang kayaknya ya, mode terang. Coba lihat ya, coba tuh masih sama, tapi di sini ya warnanya terang putih gitu. Tadi warna gelap warnanya hitam. Coba kita buka WA, oh WA juga terang kan, terang. Jadi mode gelap itu jadi di aplikasi juga muncul gitu kan. Tuh sekarang terang, tuh tadinya putih. Nah, karena gue biasa pakai mode apa ya, mode gelap ya guys.
Kalau di sini kayak gini. Oke, itu tadi mode gelap. Terus satu lagi guys ya, satu lagi ini ada yang namanya, ini menurut gue yang penting ya, pertama layar, kedua mode fokus ya, karena mode gelap sih pentingnya buat gue sendiri gitu, mungkin ya teman-teman mungkin teman semua nggak begitu penting gitu ya. Nah kita lihat apa lagi ya, oh ya guys, di sini nih tadi kayaknya, nah di sini nih biasanya kan ada, kalau kita A50 itu biasanya kalau kita geser ke sini nih ada ini guys, langsung ke namanya tuh apa ya, Bisbee Routines ya gitu ya. Sekarang nggak ada, cuman kalau kita ke atasin ini ada yang namanya Samsung Pay itu kontak. Jadi ini mungkin buat ini kali ya, buat nge-backup untuk memberikan Anda akses mudah ke layanan pembayaran Samsung Pay. Oh jadi mungkin ini untuk belanja kali guys ya, belanja mungkin kali, untuk belanja kali. Samsung Pay adalah aplikasi bagi pengguna untuk transaksi keuangan yang lebih cepat tuh menggunakan dompet digital atau penyedia jasa keuangan, cukup usap atas. Jadi mungkin yang ini buat teman-teman yang suka belanja pakai uang elektronik, mungkin bisa Samsung Pay ini jadi lebih cepat gitu kan, tidak usah menggunakan aplikasi yang lain, karena memang aplikasi uang digital ini atau dompet digital ini memang sekarang lagi banyak ya guys ya. Mungkin Samsung juga nanti untuk memudahkan penggunanya yang tadinya mungkin banyak iklan atau yang lain, mungkin di Samsung ini tidak ada iklan atau yang lainnya, lebih mudah lah ya, berguna nanti mungkin kalau gua udah ya begitulah. Terus apalagi mungkin kamera ya guys ya. Kalau di sini tadi apa ya, tadi mungkin ada kamera ya, kalau kita lihat di sini ya, di sini kita lihat satu-satu ya. Di sini tadi ada mode gelap sudah, icon dan warna, icon apa ya? Jadi icon rata-rata judul dan tombol, oh gitu ya. Jadi mungkin coba mungkin ini ya, apanya yang beda ya, nggak ada yang, mungkin ini sama, hampir sama. Coba yang lain, apalagi ya, mode gelap sudah, icon dan warna tadi, gestur layar penuh mengisi aplikasi. Kita bisa menggunakan aplikasi layar besar yang lebih nyaman dengan gerakan menurut sudah gak penting, dan tombol yang bisa jelas. Mode satu tangan, yes, mode satu tangan dengan cara mengakses mode satu tangan, ketuk 2 kali tombol depan atau usap ke bawah di tengah bagian bawah layar, di tengah bagian bawah. Coba ya guys, coba kayaknya maksudnya kode di sini ada nggak ya, kode satu tangan. Yang mana guys, maksudnya mode satu tangan itu mana ya? Nggak ada ya, coba lihat di sini. Mode satu tangan tadi internet sudah ya melakukan menu cepat untuk mendapatkan, jadi kayaknya sih itu sih. Terus mode kamera, lalu nih guys kita nyari mode satu tangan, mana ya mode satu tangan nih, oh ini pengaturan di pilihan fitur lanjutan mode satu tangan. Oh berarti ada di fitur lanjutan mode satu tangan di sini berarti guys, mode satu tangan mana, nah ini dia nih. Oke,
gunakan mode satu tangan. Coba kita lihat, cek ya. Oh ini ke bawah dulu, gerakan tombol Pak. Oh ini ya 2 kali. Oh siap, kita pakai gerakan aja ya, ke bawah berarti ya. Oke siap. Oke coba kita lihat ya. Oh begitu guys, tuh gimana guys, jadi ini bisa di jadi ini mode satu tangan. Mungkin kalau misalkan dari teman-teman ada yang tangannya kecil kali ya, ini bisa gitu kan, mode satu tangan aja gitu ya. Mode satu tangan ini seperti ini gitu kan, mode satu tangan. Oke itu kan ya. Terus bos, bukan maksud gua baliknya kemana gitu. Maksudnya ini berarti masa harus ke situ sih lagi ya. Tinggal klik aja guys. Jadi misalnya ini ya, kalau kita mau balik lagi ke mode biasa, kita tinggal klik 2 kali di sini, tek itu tuh, kliknya di area hitam itu aja guys ya. Klik di area hitam itu di sini seperti itu. Nah, jadi ya lumayan lah, jadi ada perbedaan dari menu. Oke, coba kita lanjut ke ini kan udah ada ya. Mana ya, semuanya udah, telepon udah, pesan ini oke, kita back ya. Jadi udah, kita lihat lagi ke mana ya, ke update perangkat lunak. Oke itu lihat ya. Jadi udah ya, ini sih dari satu tangan tadi sudah. Aksesibilitas keyboard ke atas, teks besar yang bisa menggunakan mungkin keyboardnya ya. Teks di atas wallpaper yang lebih baik, media dan perangkat pengganti responsif media kontrol musik dan guys, coba sebelum kalian menggunakan ini ya, yang media ini kalian coba dulu nih, yang sebelum diupdate coba dulu ya, karena tadi gue sih udah nyoba, ketika kita memutar video ya, itu videonya nggak mati guys. Kalau kita misalkan nih kita masuk ke galeri ya, misalkan kita buka video ya guys ya, contohnya video ya, misalkan kita video ya, coba ini ya, video nyuwun data mbah. Nah ini kan ya, Nah ini pertama kita bisa perkecil di sini ya tuh, di sini tuh. Ini walaupun kita ini kula nyuwun data sanes bata tuh, ada data ini bisa, data ini bisa di data sama kecilin ya guys ya. Tuh, ini mungkin itu guys ya, videonya bisa, dan kita putar. Oke, coba kita kembali ke awal. Masih ada ya suaranya guys. Yuk kita cari data menikah. Oke guys, mungkin itu saja review singkat dari gua ya. Adapun nanti mungkin kekurangan atau yang lainnya, mohon ditambahkan di kolom komentar untuk informasi ke teman-teman juga yang menggunakan Samsung A50.
Jangan lupa tonton video di channel ini guys ya. Juga jangan lupa juga untuk subscribe, like, and komen di kolom komentar. Oke guys, itu saja dari gue. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.